Halo, selamat malam pemirsa, apa kabar? Kembali saya Puja Rizaldi bisa menjumpai Anda dalam program acara Bincang-Bincang, dan pada malam hari ini kita akan memperbincangkan materi atau bahasan yaitu kesiapan Surabaya terapkan makan siang bergizi. Sesuai dengan bahasan tersebut, kami sudah menyiapkan dua narasumber kami untuk berbincang langsung terkait dengan bahasan obrolan kita pada malam hari ini. Tapi sebelumnya kita akan simak VT berikut ini. Selaras dengan akan dimulainya pemberian makan siang gratis pada siswa, DPRD Kota Surabaya menyatakan dukungan penuh terhadap program nasional pemberian makan siang bergizi gratis bagi siswa-siswi SD dan SMP yang dicanangkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Program ini direncanakan akan mulai dilaksanakan pada tahun 2025. Di Surabaya yang pernah menjadi wilayah uji coba penerapan makan siang gratis, saat ini masih menjadi bahan diskusi informal antara pemerintah Kota Surabaya, pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Kementerian Dalam Negeri. Bahkan plot anggaran program ini juga telah masuk dalam penyusunan postur APBD untuk 2025. Lantas, bagaimanakah kesiapan Surabaya dalam penerapan program makan siang bergizi yang akan dimulai 2025? Kita bahas dalam bincang kesiapan Surabaya penerapan makan siang bergizi. Ya, baik pemirsa, kita kembali ke studio masih dengan bahasan kita membahas mengenai kesiapan Surabaya terapkan makan siang bergizi. Perlu saya informasikan kepada Anda, dua narasumber kami sudah siap berbincang mengenai hal tersebut. Saya akan sapa terlebih dahulu. Yang pertama sudah ada Bapak Akbar Rawita Kadir selaku Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya. Apa kabar Pak Akbar? Alhamdulillah baik. Iya, senang bisa berjumpa pada malam hari ini. Ya, untuk masukan dan juga opini Anda pada kesempatan malam hari ini. Dan di samping beliau sudah ada Bapak Isa Ansori selaku pengamat pendidikan. Apa kabar Pak Isa? Senang bisa berjumpa malam hari ini. Ya. Luar biasa. Nanti kita akan berbincang mengenai bahasan ini, tapi kita harus break dulu sejenak. Pemirsa, dan jangan beralih kemana-mana, tetap bersama kami dalam program acara Bincang-Bincang. So now we're face to face. Update klasmen Liga Indonesia, top skor dan pemain terbaik, berita-berita seputar lapangan hijau, kami sajikan dengan gaya khas untuk Anda. Warball, setiap Kamis sampai Sabtu, hanya di Cowpos TV. Hei tuan-tuan dan nyonya-nyonya, siap-siap diajak muterin spot kuliner paling hit, paling ngenyangin, dan pastinya paling wena. Bareng saya Juno Haha, dari Hidden Gems kaki 5, restoran kekinian sampai tempat makan legendaris, semua ada di sini. Jangan sampai FOMO, yuk tonton update makan wena setiap hari hanya di Jawa Pos TV. Update makan wena, lola. Terima kasih pemirsa yang masih bersama kami dalam program acara Bincang-Bincang. Masih bersama saya Puja Rizaldi. Kita masih membahas mengenai bahasan pada malam hari ini, yaitu kesiapan Surabaya terapkan makan siang bergizi. Pak Akbar, kalau kita berbicara mengenai persiapan Surabaya dalam melihat bahwasanya program ini sudah masuk di Surabaya, sendiri bagaimana nih Pak Akbar? Ya, jadi kalau kita lihat makan bergizi gratis ya, MBG ya. Ada yang bilang makan siang gratis. Pada prinsipnya sebenarnya Surabaya itu dari sisi anggaran, dari sisi jumlah dan sebagainya itu sebenarnya insya Allah siap ya. Jadi kalau kita perhatikan memang
karena ini Juknis dan Juklaknya belum ada, jadi MBG ini makan bersih gratis ini, jadi kita masih menunggu. Baik. Tapi pada prinsipnya Insya Allah Surabaya itu akan serentak ya. Begitu di Surabaya atau ada pilihan dulu terlebih dahulu untuk sekolahnya begitu? Mengikuti ya, jadi kalau serentak mungkin enggak ya, jadi biasanya bertahap. Jadi kalau kita lihat dari instruksi sebelumnya yang pusat juga kan awalnya harus 40% dulu. Kemudian 80%, baru di tahun 2029 itu 100%. Jadi kita mengikuti saja juklaknya, dan yang penting tujuan MBG ini kita tidak harus keburu-buru, tetapi tujuannya itu tercapai gitu, Mas Ica. Baik. Nah, makan bergizi gratis MBG tadi sempat Anda sampaikan kepada kami bahwasanya 40% di awal begitu, Pak. Iya. Nah, penunjukan sekolah 40% ini bagaimana nih, Pak? Ada prosedurnya seperti apa sehingga tidak ada kesenjangan antara dengan sekolah yang lainnya? Iya. Kita berharap sih penunjukan 40% di setiap sekolah. Kalau di Surabaya kan memang kita wewenangnya ada di SD dan SMP ya. Kemudian PAUD juga. Nah, jadi lebih mengutamakan prioritas memang yang sekolah-sekolah yang murid-muridnya itu yang memang membutuhkan. Baik. Tapi sebenarnya di samping tujuan untuk gizinya itu disampaikan ke murid-murid peserta didik itu, tetapi juga sebenarnya ini ada tujuan lain kan. Baik. MBG ini yaitu UMKM di sekitarnya juga harus tumbuh. Kemudian nanti di situ kan dari UMKM kan ada belanja sayur mayurnya, lauk pauknya ya. Kemudian berasnya itu juga nanti di sekitar itu harus tumbuh juga, terutama yang memasok di kota Surabaya. Jadi seperti itu. Jadi kita harapkan nanti MBG ini bisa tujuan-tujuannya itu berhasil. Jadi ada mengurangi stunting misalnya, kemudian juga ada mengentaskan kemiskinan. Jadi searah gitu ya, berimbang. Jadi sebenarnya kan tujuannya itu sebenarnya. Tidak hanya untuk anak sekolah, tapi juga manfaatkan UMKM sekitar begitu. Iya, gitu tujuannya itu. Baik, saya beralih ke Pak Isa. Pak Isa, menyambung dengan bahasan kita pada malam hari ini, tanggapan Anda secara pribadi bagaimana, Pak Isa? Iya, saya melihat begini. Dari data ya, data itu dari PPDB itu setiap tahun itu ada sekitar 40.000 anak ya berebut sekolah kan begitu. Asumsi saya kemudian dalam satu tingkatan kelas itu ada 40.000. Kalau kemudian memulai PAUD berarti ada 13 kelas kan. 13 kelas katakanlah berarti kalau 40.000 kali 13 kelas itu ada sekitar 520.000 anak ya kan begitu. Nah kalau bicara mampu nggak Surabaya, kalau asumsinya tadi 10.000 itu ketemu angka 1,3 sebetulnya. Baik. 1,3 triliun dikali 250 hari. Karena asumsi sekolah itu kan 250 hari kan, yang begitu ya kan. Sehingga ketemu angka 1,3 triliun. Nah problemnya kan sebetulnya begini. Bagaimana kemudian melayani 520.000 anak setiap hari ya kan begitu. Apakah UMKM semuanya siap dan kemudian standar makanannya apakah benar-benar seperti yang disyaratkan harus bergizi misalnya seperti itu. Nah ini juga persoalan lain sehingga menurut saya ini bukan pekerjaan dinas pendidikan saja, tapi ada dinas kesehatan, ada dinas koperasi yang membawa perdagangan, yang membawa UMKM, sehingga tadi ada efek domino, ya kan? Ada efek domino, ada makanan bergizi, kemudian ada pemasok, dan kemudian ada orang-orang yang memang bekerja untuk itu. Sehingga menurut saya secara substantif ini bagus ya kan. Tetapi lebih pada kemudian persiapan manajemennya seperti apa. Menurut saya itu menjadi penting kan. Nah, tadi menyambung disampaikan oleh Pak Akbar bahwasanya tadi 40% di awal begitu. Tanggapan Anda bagaimana Pak? Apakah ini sudah tepat dan juga pas begitu? Kalau bicara kekuatan ya, menurut saya anggaran yang disediakan, saya nggak tahu nanti Pak Akmalnya yang berapa sih anggaran makan bergizi. Tapi saya dengar itu 1,1 kan. Baik. Artinya begini, 1,1 itu diambil dari anggaran dinas pendidikan misalnya seperti itu. Berarti ada anggaran dinas pendidikan yang awalnya misalkan X ya kan, dikurangi 1,1. Berarti ada program yang tidak jalan. Karena semua harus konsentrasi ke makan bergizi gratis tadi. Ya. Nah, berarti di satu sisi anak-anak yang bersekolah di Surabaya ini tidak masuk SMA ya, karena itu wilayahnya provinsi. Anak-anak Surabaya yang menjadi kewenangan kota Surabaya
itu mendapat bantuan makanan bergizi gratis, tapi ada program-program yang mereka harusnya dapatkan berarti tidak dapat. Nah, saya pikir ini tugasnya kawan-kawan Komisi D untuk mencari jalan keluarnya kan begitu ya kan. Jangan sampai ini jalan, ini nggak jalan kan begitu, sehingga anak-anak menjadi dirugikan. Nah, yang kedua, ini kan ada anak-anak SMA. SMK kan begitu kan, ini kan tanggung jawabnya provinsi kan begitu. Nah, sejauh apa kemudian kawan-kawan di legislatif maupun di eksekutif itu berkomunikasi dengan kawan-kawan di provinsi, karena seperti apa, apakah kemudian anak-anak SMA ini menggunakan APBD Kota Surabaya atau menggunakan APBD provinsi. Nah, menurut saya ini menjadi hal-hal yang perlu didiskusikan lebih lanjut kan. Nah, kalau kita berbicara mengenai sekolah percontohan ini Pak Isa, kira-kira standar sekolah percontohan boleh dikatakan yang di awal untuk bisa mendapatkan manfaat dari makan bergizi gratis ini seperti apa? Atau bisa diambil contoh langsung aja to the point, sekolah seperti apa? Nah, kalau saya sih, kalau bicara tentang siapa yang perlu gizi itu kan berarti sekolah yang mayoritas kelompok rentan, atau di sekolah-sekolah yang memang di sana ada anak-anak rentan kan begitu. Nah, kita ini kan penganut zonasi kan begitu, berarti ada kelompok rentan di sana kan begitu. Nah, tinggal seperti ini, seperti program bantuan beasiswa itu ya, bantuan beasiswa pendidikan itu kan tinggal dipilih saja. Tapi problemnya ini kita tidak bicara bantuannya, tapi anak punya hak. Kalau ini dapat, kenapa saya nggak dapat kan begitu? Ya, ada kesenjangan begitu. Iya, berarti ada kesenjangan. Sehingga menurut saya rumusannya masih harus jelas. Kalau 40% itu tidak diambil anak tapi diambil sekolah. Tinggal kemudian menentukan sekolahnya seperti apa. Baik, menyambung lagi Pak Akmal, kita berbahas kembali mengenai mekanisme penerapannya seperti apa Pak, kembali mungkin disinggung Pak. Iya, jadi penerapannya itu pada intinya memang kan bertahap ya. Jadi bertahap, kemudian nanti menggunakan UKM-UKM yang di sekitar itu ya. Nah, cuman betul yang dikatakan Pak Isa tadi, jadi apakah anggarannya cukup atau enggak, tetapi memang makanya ini kita tunggu juklak dan juknisnya. Jadi memang kita pernah dengar apakah anggaran itu menggunakan 10% dari APBD kota ya. Nah, kalau misalnya kota kan wewenangnya di undang-undang kan SD dan SMP saja, jadi yang SMA itu juga berarti kan juga harus ada anggaran dari provinsi kan. Baik. Jadi, nah, jadi anggaran ini yang kita tunggu juknisnya seperti apa. Kalau tadi menggunakan anggaran seluruhnya kota 1,1, sedangkan Dinas Pendidikan aja itu untuk seluruh kegiatan dalam 1 tahun itu sudah 2, sekian triliun ya. Jadi otomatis 1,1 hilang semua itu programnya nanti. Yang prioritas-prioritas hilang semua. Nah, ini kan kita enggak ingin seperti itu. Tapi saya yakin pemerintah kan kenapa tadi 40%? Jadi memang pemerintah pusat juga mempertimbangkan anggaran. Ya, anggaran ini 40%, kalau tidak salah saya baca itu sekitar 71 triliun ya, yang dari 400 triliun yang dianggarkan ya selama setahun. Nah, ini 71 triliun nanti mungkin akan mensubsidi kabupaten kota dan juga dibantu oleh provinsi saya rasa gitu. Baik, Pak Akmal, kalau kita mengharapkan bahwasanya program ini bisa berkesinambungan ya, berjalan dalam jangka yang panjang, tidaknya minimal pada masa pemerintahan dari Prabowo Subianto begitu. Nah, pertanyaan saya cukup singkat, apakah ada dana yang dipaksakan dalam hal ini untuk bisa bertahan, untuk bisa memberikan program atau bisa mensubsidi program yang satu ini? Ya, jadi kalau melihat tujuan program ini sebenarnya kan dia mengurangi stunting, meningkatkan kecerdasan anak dengan program makan bergizi gratis, kemudian dia meningkatkan UMKM di sekitar, kemudian juga dia mengentaskan kemiskinan. Itu otomatis nanti ada efek domino yang dikatakan tadi, itu akan meningkatkan perekonomian. Jadi kalau perekonomian kita akan meningkat, otomatis kan juga anggaran-anggaran ini bisa terpenuhi gitu ya. Tentu saja dengan perhitungan-perhitungan yang ada tadi gitu Mas. Baik. Kalau Pak Isa, menurut Anda pribadi bagaimana untuk standar kualitas dari Jadi gini, susah itu kan pemerintah mau menaikkan ya. PPN menjadi 12%, ya kan? Sehingga apa yang dimaksud Pak Akmal tadi itu kan standar, tidak pernah ada persoalan kenaikan, maka itu jalan. Nah, ini kan ada kenaikan, sehingga daya beli masyarakat itu menjadi rendah, ya, kan? Menurun. Gitu. Nah, menurun kan begitu. Saya lebih senang begini, bicara dengan pemerintah misalkan, yang penting itu programnya jalan atau dapat duit kan begitu. Nah, selama ini kan pemerintah itu berpikirnya kan
APBD kami terpenuhi, kemudian dari terpenuhi itu kita berjalan. Ya kan? Nah, padahal kondisi masyarakat itu kan berat kan begitu, sehingga untuk memenuhi ya, Surabaya katakanlah sampai hari ini mungkin masih 93% Pak ya. Pendapatannya kan begitu. Nah, artinya untuk mencapai apa yang diinginkan itu kan masih ada space waktu, dan itu susah kan, tinggal beberapa hari lagi kan begitu. Nah, sehingga menurut saya pertanyaan tadi penting. Apakah programnya jalan atau kita dapat duit? Kalau saya lebih mengusulkan program jalan, sehingga kita bisa kolaborasi, mengajak banyak orang. Saya punya program ini, pemerintah punya program ini, kalian mau berbuat apa, tapi dengan kompensasi. Nah, menyambung mengenai daya beli yang menurun, Pak. Nah, tanggapan Anda bagaimana untuk bisa sejalan dengan apa yang barusan Anda sampaikan tadi, bahwasanya daya beli menjadi menurun? Apakah nanti akan memberikan berkesinambungan begitu antara pihak satu dengan pihak lainnya dalam proses untuk peningkatan ekonomi ini? Cara berpikirnya mesti harus berubah. Jadi begini. Jangan kemudian seolah-olah ini pekerjaan pemerintah dan pemerintah yang harus melakukan. Saya pikir kalau begitu berat kan begitu. Nah, karena kondisi keuangan juga masih seperti ini kan begitu ya. Apalagi ada upaya akan kenaikan 12% itu kan begitu. Nah, menurut saya tadi kolaborasi menjadi penting. Tidak kemudian harus dapat duit ya kan. Tapi yang penting program bisa jalan, sehingga program jalan itu bagian dari pendapatan yang harus dicatat oleh bagian pendapatan daerah itu. Nah, menurut saya misalkan begini, kita butuh 1,1 triliun ya kan, untuk makan bergizi gratis di Surabaya. Anggaran pemerintah misalkan tidak harus diambil semua, kalau diambil semua kasihan nanti program pendidikan. Misalkan diambil 10% misalkan begitu. Kalau 10% kan berarti 200 miliar kan. 200 miliar kan begitu. Berarti ada kekurangan sekitar 1 triliun lah katakanlah seperti itu. Nah, 1 triliun itu kan banyak kolaborasi kan. Banyak usaha, banyak lembaga-lembaga finance kan, itu banyak sekali. Sehingga masing-masing dimintai ya, diajak untuk berkontribusi bagian dari yang dicatat oleh pendapatan tadi. Tapi ini jalan. Misalkan bagian utara Surabaya itu siapa saja ya? Di sana kan ada banyak perusahaan-perusahaan itu. Nah, butuhnya ini. Nah, kemudian bagian barat seperti apa? Bagian selatan seperti apa? Sehingga dengan cara begitu jaminan keberlangsungannya bisa dilakukan kan. Baik, kita tahan terlebih dahulu di statement tadi. Nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita. Pemirsa, ada jam beralih kemana-mana. Kami akan segera hadir kembali. Tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Deretan video lucu dan unik dari netizen yang viral di media sosial bakal bikin harimu lebih asik dan menarik. Lagi asik-asiknya main dorong-dorongan sama bestie yang naikin kursi roda, nggak taunya beneran kena batunya nggak tuh? BJPK, viral jempol, viral kocak. Hanya di Javos TV. Ya. Asam urat, rematik, masalah pada persendian, masalah pada tulang, masalah pada lutut, syaraf kejepit, serta sakit pinggang dan sakit punggung. Baik pemirsa, menyambung bahasan kita pada malam hari ini membahas mengenai kesiapan Surabaya terapkan makan siang bergizi. Saya ingin kembali berbincang dengan Pak Akmal terkait mengenai apakah sudah disusun Pak data sekolah dan juga siswa yang akan mendapatkan atau semua langsung disasar atau step by step. Tadi sempat dijelaskan ya Pak, step by step iya 40% di awal begitu. Tapi apakah ada data secara real atau detail begitu Pak? Sekolah-sekolah mana akan dituju nantinya? Jadi memang kalau dari ini kita memang belum ada juklak dan juknis ya dari pusat ya, tapi isu sudah berkembang bahwa nanti akan dimasukkan dalam anggaran Dinas Pendidikan. Nah, akhirnya Dinas Pendidikan ini kita sudah melakukan hearing dengan Dinas Pendidikan dan
sudah membuat pemetaan sebenarnya jumlah-jumlah ya. Jadi yang dijumlah kalau keseluruhan ya, kebetulan saya ure-ure kemarin itu, jadi kalau keseluruhan dari PAUD, kemudian SD, SMP, baik negeri maupun swasta, itu dan pendidikan non formal itu total itu ada 444.000. 444.000. Iya. Peserta didik. Peserta didik. Itu maka benar tadi acuannya otomatis 1,5 T. Nah, tapi kalau kita mengacu untuk SD dan SMP saja itu kurang lebih 327.000. Jadi kurang lebih ya benar 1,2 T ya, kurang lebih antara 1,2 sampai 1,3. Nah, itu kan tidak mungkin dan ada perkembangan kemarin diambil 10% dari APBD atau PAD. Baik. Nah, baru sisanya dibantu oleh pemerintah pusat atau pemerintah provinsi. Nah, itu kalau 10% itu masih masuk ya, kita masih memungkinkan itu. Kalau misalnya jadi tidak mengganggu program-program yang lain. Yang lainnya begitu. Jadi sudah ada pemetaan, Mas, jumlah-jumlah. Nah, ini baru pemetaan saja. Tetapi belum lagi nanti apakah eksekusinya akan sama begitu, Pak? Iya, jadi intinya gini ya, pelaksanaannya itu kan kalau SD nanti jam 9.30 makannya, rencananya itu. Nanti kalau SMP nanti siang dan SMA siang ya, jam 12 jam 1, kalau PAUD pagi jam 8 ya. Nah itu kan otomatis benar, jadi kalau dalam bentuk kotaan ya, dalam bentuk kotaan yang modelnya makan bergizi gratis, itu kan otomatis ada distribusi. Ya. Jadi proses distribusi ini yang kemarin uji coba yang kami lihat di beberapa SD itu di Kota Surabaya itu masih berkisar kotaan sudah siap dibagikan di mana di meja-meja terus makan bersama kan gitu. Tetapi tidak melihat proses distribusinya, kemudian tidak melihat proses UMKM-nya membuat makanan itu dan tidak melihat proses UMKM-nya membeli di mana. Nah ini kan dari hilirnya itu harus sudah di ini. Nah itu yang sehingga tujuan yang tadi mendongkrak perekonomian, mengentaskan kemiskinan itu tercapai. Nah ini yang mungkin nanti akan kita koordinasikan lagi dengan dinas-dinas terkait ya. Jadi supaya tidak hanya pemetaan di jumlah peserta didik saja untuk makanan ini. Atau malah mungkin kalau memang dengan 10 katanya kan 10.000 tuh Mas. Dengan 10.000 itu karena mungkin tidak mencukupi anggarannya, ya mungkin bisa membuat dapur ya di setiap sekolah itu juga bisa. Jadi tapi ya tidak harus semuanya dapur ya. Jadi istilahnya ini fleksibel ya. Jadi mungkin yang penting kan, begitu yang penting kan tujuan itu tercapai. Cuman nanti ada sekolah yang tadi misalnya ada sekolah yang mungkin ya peserta didiknya itu menengah ke atas. Itu kan sudah beberapa sudah menolak Pak Isa. Jadi mereka punya dapur sendiri, sudah menggunakan program makan bergizi gratisnya sudah sejak lama. Ya, mereka sudah ada. Nah, itu kan tidak termasuk kan gitu ya. Atau sekolah-sekolah yang memang punya dapur yang bisa disulap. Jadi tidak semua SD SMP yang jumlahnya 300.000 itu tadi langsung digerodok kotaan. Nah, itu loh maksudnya fleksibilitas terjadi di sini. Baik. Nah, saya berpikir keras begitu Pak Akbar. Kira-kira untuk 10.000 itu komposisi lauknya seperti apa itu Pak? Ada yang bilang teman-teman kemarin di Dewan itu cukup lah ya. Jadi dengan adanya karbohidrat, protein, lemak, vitamin ya. Cuma ya kalau kita lihat kalau memang tidak ada anggaran lain mungkin dipaksakan masih bisa ya. Jadi proteinnya diganti lauk gitu kan. Jadi tanpa susu. Karena kan susu juga protein memang ya. Jadi susu ikan. Oh, susu ikan. Kemudian nanti ada buah, ada mineralnya itu nanti kan ada aquanya, airnya. Gak usah apel, Pak, dondong juga bisa ya dikatakan. Terus air mineralnya nanti bawa ada air mineral galonan, dispenser kayak gitu. Jadi ini memang butuh ya tantangannya berat ya Pak Isa. Tantangannya banyak. Tapi ini kalau memang dilaksanakan dengan telaten ya, dirapatkan terus, dievaluasi terus, insya Allah bisa. Cuma yang memang masalah anggaran ini yang kita harus banting tulang ya melihat
dengan anggaran 10.000 supaya 4 sehat 5 sempurna masuk di situ. Itu harus berpikir keras di situ ya. Baik. Nah, menyinggung Mbak Isa terkait mengenai sekolah negeri dan juga swasta, bagaimana ini? Karena tidak semua swasta ini orang dari mampu ya Pak ya, dari keluarga yang berada atau boleh dikatakan mereka memiliki tingkat ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan yang lainnya begitu. Banyak sekali kita temui swasta juga ya dari kalangan bawah juga. Lantas bagaimana Pak ini untuk pendidikan makan bergizi gratis ini? Kalau bicara hak semua anak harus dapat, ya kan. Kalau bicara hak kan, tapi hak itu kan tidak harus kemudian dijalankan kan. Kayak BOS itu ya kan, ada sekolah-sekolah swasta yang tidak mau terima kan begitu, dan kemudian dialihkan ke sekolah yang membutuhkan. Saya kira kasusnya menjadi sama nanti kan begitu ya. Tetapi saya ingin melihat begini, kalau itu cara berpikirnya itu satu-satu itu ribet kan begitu, sehingga menurut saya misalkan didata lah, Disperindak itu pasti punya data berapa banyak UMKM ya kan di daerah itu kan begitu. Kemudian kebutuhannya berapa, lalu setiap orang mampu mensuplai berapa dengan standar itu. Dan tidak harus sama kan, tapi standarnya yang harus sama kan begitu. Nah, dengan cara seperti itu, jadi pemenuhan yang disebut dengan gizi tadi akan bisa dipenuhi, karena belinya kan tidak satu-satu, belinya banyak kan seperti itu. Sehingga dengan manajemen seperti itu saya kira akan mengurai ya kan problem-problem yang tadinya kelihatan gimana ya kan begitu. Tapi dengan cara gelondongan tadi, misalkan di sana ada misalkan di sebuah kecamatan ada 10 UMKM ya kan, lalu butuhnya misalkan sekitar 50.000 sehari kan begitu. Tinggal mampu enggak 10 UMKM itu 5.000 tiap hari kan begitu. Saya pikir enggak mampu juga kan 5.000, maka dia breakdown lagi ke siapa kan? Tapi dengan standar yang sama seperti itu. Nah, menurut saya efeknya akan terasa kan begitu. Konsistensi standar yang sama ini kan akan menjadi PR tersendiri begitu Pak. Mungkin di bulan-bulan di awal, 2-3 bulan di awal standarnya sangat luar biasa. Nanti tidak lama tidak dimonitoring maka akan menjadi berubah dan sebagainya. Karena saya mengingat bahwasanya untuk mengambil keuntungan bagi UMKM, kalau kita berbicara mengenai meningkatkan perekonomian, itu pasti otomatis mereka juga berhitung bagaimana mendapatkan keuntungan dari bekal yang akan diberikan nanti pada saat makan siang gratis tadi ya, seperti Pak Akmal dikatakan begitu ya. Nanti kita akan bahas lagi Pak, tapi kita harus break dulu sejenak. Kita berikan waktu kita untuk berpikir dulu. Pemirsa, jangan balik kemana-mana, kami akan segera kembali tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Saksikan program dialog mingguan yang membahas tentang serba-serbi dunia otomotif, dari modifikasi, komunitas, hingga tips dari praktisi otomotif. Bincang Otomotif hadir setiap hari Jumat hanya di Jawa Post TV. Bincang Otomotif, fueling your automotive passion. So now we're face to face. Update klasmen Liga Indonesia, top skor dan pemain terbaik, berita-berita seputar lapangan hijau. Kami sajikan dengan gaya khas untuk Anda. Warball, setiap Kamis sampai Sabtu, hanya di Jawa Post TV. Ya, ini berkaitan mengenai makan bergizi gratis ya. Berulang kali kita singgung mengenai hal ini begitu, karena tinggal menghitung hari saja sudah masuk tahun 2025 begitu Pak Akmal dan juga Pak Isa ya. Nah, pertanyaan saya cukup simpel Pak Akmal, ini kembali pada bagaimana eksekusi di lapangan secara langsung untuk proses makan bergizi gratis ini. Apakah nanti masing-masing akan diberikan box begitu, lunch box atau berupa buffet begitu atau bagaimana Pak nanti Pak? Jadi dari uji coba kemarin itu masih sementara kita lihat dikasih kotaan ya. Jadi kotaan, kemudian di situ ada sendok, ada garpunya, kemudian tinggal makan. Cuman itu menimbulkan permasalahan baru. Jadi kalau bayangkan kalau satu sekolah itu ya kotanya berapa. Nah ini jadi ada lagi wacana membawa alat makan sendiri, nanti cuci sendiri gitu ya, untuk kemandirian siswa. Nah kemudian
Nanti mereka makanan itu tinggal diambil kan, diambil di satu tempat. Diambilkan atau mengambil sendiri, Pak? Mengambil sendiri. Jadi mengambil sendiri. Sekenyang jadi you can eat tadi. Iya, baik. Mengambil sendiri mereka ya, maksudnya mengambil sendiri itu dia menginikan kemudian ditaruh makanan gitu ya. Oh, iya, ada pihak yang nanti akan memberikan porsinya ya, Pak ya. Cuman ya itu tadi, jadi permasalahan tempat, kemudian permasalahan posisi, karena kan kelas-kelas kita itu kan tidak dirancang untuk itu. Nah, jadi ini terus kita tunggu juklak-juklak daripada pusat. Yang penting itu adalah kita pinginnya itu adanya fleksibilitas. Jadi kalau misalnya fasilitas di sekolah itu bisa untuk membantu meringankan program MBG ini ya, itu bisa diolah sedemikian rupa gitu. Jadi tidak harus kotaan saja. Kalau kotaan itu bayangin bisa sehari itu misalnya 1 kali ya, dulu 2 kali. Sekarang berubah jadi 1 kali mungkin karena anggaran. Nah itu satu Surabaya itu lumayan itu. Kekuatan bisa banyak sekali. Anggap aja ya sekolah-sekolah ada yang memang tidak berkenan karena mereka punya program sendiri. Anggap aja dari 300.000 itu mungkin 200.000 aja sudah cukup banyak. SD, SMP, kemudian ada PAUD, belum lagi nanti SMA kan. Apakah ada kemungkinan nanti komite sekolah atau donatur akan memberikan tambahan begitu, Pak? Mungkin karena mengingat budgetnya 10.000 begitu mereka menambahkan begitu. Karena kasihan ingin menambahkan lauk yang lebih layak dan juga pantas begitu, maka mereka ada dana tersendiri akan diberikan, itu nggak ada masalah, Pak ya sebenarnya, Pak Isa? Mestinya tidak ada masalah, tapi kan masyarakat belum bisa nerima itu. Nanti dianggap pungli kan begitu ya kan. Sehingga aturannya mesti harus jelas kan begitu. Karena memang ini kan tidak masuk di program sekolah kan begitu. Karena tidak masuk di program sekolah, bagi sekolah sulit. Misalkan dianggap kurang, lalu sekolah meminta partisipasi wali murid, dasarnya apa kan begitu. Ini akan jadi ribet di sekolah sendiri kan. Sehingga menurut saya asumsinya menjadi gini, anggaran ini memang harus diintervensi oleh pemerintah. Kalau keterbatasan maka kolaborasi. Sehingga pertanyaan dasarnya kita ini sebenarnya butuh duitnya dapat atau programnya jalan. Kalau saya sih di tengah kesulitan ini programnya jalan. Hingga kita bisa ngajak banyak pihak kan kolaborasi. Partisipasi. Nah kan kita ini kan ada undang-undang CSR ya kan. Nah kita tinggal bagilah. Surabaya Utara seperti apa, Barat lantas nanti keuntungan bagi mereka yang berkolaborasi apa? Nah itu harus ada kompensasi kan, dari pemerintah dikasih kompensasi kan begitu. Baik, harus mutualisme begitu ya, keuntungan begitu ya, dan sebagainya. Nah kembali lagi terkait mengenai tadi sempat Pak bawa alat sendiri dan sebagainya. Ini kan tempat makan ini kan berbeda-beda, ada ukuran besar, ada mungkin wajan dan sebagainya. Nah ini ibaratnya seperti itu. Lantas bagaimana untuk penentuan porsinya begitu Pak? Apakah sama rata nantinya? Jadi kalau kita lihat kemarin uji coba, jadi uji coba ini masih uji coba ya, jadi belum ada penetapan yang pas apakah nanti kotaan ataukah bawa alat makan sendiri. Jadi kelihatannya itu kalau misalnya nanti bawa alat makan sendiri pasti ada standarisasi. Jadi standarisasi itu mungkin ukuran yang boleh dibawa atau yang mungkin yang habis pakai juga bisa kan, ada alat makan yang habis pakai. Kalau piring, kalau misalnya pakai yang gelas itu kan otomatis bahaya juga, menimbulkan masalah lagi nanti, berjatuhan, pecah, bisa. Baik. Lantas kira tantangan terbesar Pak, tantangan terbesar dalam menjalankan program ini di Kota Surabaya apa? Pendapat Anda? Kalau menurut saya ya di Kota Surabaya yang pertama memang tantangan terbesar itu ada di anggaran ya. Karena kan anggaran Dinas Pendidikan aja 2,1, jadi kalau dipakai semua bisa memakan separuh itu. Nah yang kedua, tantangan yang kedua adalah saya rasa itu nanti di samping anggaran kalau pembagian UMKM itu malah kita itu sebenarnya sudah siap. Jadi kita sudah punya IPEKEN. Di situ di dalamnya banyak UMKM yang sudah bersertifikat halal, sudah standarisasi. Itu siap. Jadi saya rasa mungkin anggaran sama tinggal komunikasi sama memanage, mengelola sinergitas antara dinas-dinas terkait yang nanti terhubung kayak sampah, kemudian distribusi logistiknya seperti apa, itu kan harus dibantu. Kalau kita menggunakan swasta, tentu saja kan pengiriman itu juga butuh biaya. Nah ini juga anggaran lagi jatuhnya. Saya ingat saya pernah baca kalau tidak salah di Bali ya, itu dia sudah
sudah mematok 17.000, dia 10.000 dia tidak sanggup. Jadi 17.000 harus ada 7.000 yang mensubsidi di situ. Nah ini yang itu melibatkan wali murid atau bagaimana? Enggak, jadi tetap otomatis dengan tetap pusat. Jadi, jadi subsidi dari pusat itu tetap ya. Karena kan kota juga tidak mungkin dia harus menggunakan semua kan gitu. Jadi subsidi itu bisa dari pusat atau bisa dari provinsi ya. Karena anggaran di pusat kan ada 71 triliun di situ. Nah ini tinggal mengaturnya bagaimana gitu ya. Tapi kalau memang sudah dihitung 10.000 oleh pusat ya pasti pusat juga punya perhitungan tersendiri. Jadi kekuatan APBD yang ada di kota atau kabupaten kota di Indonesia ya. Nah ini juga penting yang bertahap 40% itu juga tidak semua kabupaten kota kelihatannya yang diterapkan. Jadi dari tujuan semula kan ada kabupaten kota atau desa yang memang prioritas. Prioritas itu memang angka kemiskinannya tinggi atau angka stuntingnya tinggi. Nah itu yang mungkin yang didahulukan. Jadi 40% itu maksudnya itu bukan kota Surabaya 40% enggak. Jadi kota-kota mana yang didahulukan dulu dengan kekuatan APBD dan APBN yang ada. Seperti itu Mas Ica. Oke, baik. Saya beralih ke Pak Isa. Apakah sebenarnya ini suatu hal yang bersifat urgent begitu Pak? Tahun 2025 harus dilaksanakan. Apakah perlu ada pengkajian ulang lagi? Jangan dijawab dulu Pak Isa. Kita harus break dulu sejenak. Ya, pemirsa tidak beralih kemana-mana. Kami akan segera hadir kembali. Tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Mutiara Islam, tayangan religi membahas berbagai persoalan kehidupan di masyarakat dengan kajian dari sudut pandangan Islam. Mendapat jodoh, istri yang begini. Umumnya ya takdir mubur nggak bisa diubah, ya wes, ya itu bersama narasumber dan ustadz yang ahli di bidangnya. Saksikan Mutiara Islam setiap hari pukul 5 pagi hanya di Jawa Post TV. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ispa itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya batuk, terus ringan. Jadi dengan update sehat pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Bisa menyambung apa yang tadi sempat saya tanyakan sebelum kita break ya, terkait mengenai program ini apakah bersifat urgent harus dilaksanakan tahun 2025 atau perlu ada pengkajian ulang. Silakan Pak Isa. Kalau saya saya itu lebih senang itu pendidikan gratis ya kan. Sehingga urusan makan dan sebagainya itu ya setiap orang kan punya standar beda-beda. Tapi dengan cara begitu itu tidak terjadi kegaduhan ya kan. Tapi yang penting dijamin pendidikannya mulai dari TK sampai perguruan tinggi misalkan begitu. Saya kira rakyat itu senang kan begitu. Tapi ini kan janji kampanye Mas gitu kan. Janji kampanye kan harus dijalankan kan. Kayak misalnya gaji guru kemarin sudah diumumkan kan gaji guru. Yang belum masih yang ditunggu itu kan makan bergizi gratis ini kan. Nah, benar nggak tahun 2025 itu jalan atau enggak? Kalau enggak jalan bahaya kan? Nah, itu bahaya bagi pemerintahan yang sekarang itu. Sehingga menurut saya dalam perspektif pemerintahan sekarang itu harus Mas. Karena ini janji yang sudah dikeluarkan dan 270 juta orang. Jadi manjat ya. Tapi sebenarnya siap tidak Surabaya dalam program pernyataan ini? Pak Wapres kan jelas juga kan. Tidak ada visi misi daerah, yang ada adalah visi misi presiden kan begitu. Sehingga salah satu visinya adalah ini Mas. Makan siang bergizi gratis ini ya. Baik. Nah menurut Anda pribadi sebenarnya Surabaya sudah layak tidak atau sudah siap tidak terkait dengan hal ini? Kalau saya melihat Surabaya siap dari sisi anggaran. Yang perlu dilakukan itu adalah manajemen tadi. Bagaimana distribusi makanan ini kepada 520 ribu anak tiap hari Mas. Dan itu jenjangnya ada pagi, ada setengah siang, dan ada yang siang itu kan. Sehingga menurut saya manajemennya seperti apa.
Kemudian jalur distribusi juga perlu diatur supaya ini bisa berdampak pada ekonomi masyarakat setempat, maka perlu pendataan UMKM di sekitar sekolah itu ada berapa. Kalau pendekatannya kecamatan, di kecamatan ada berapa UMKM, sehingga dengan cara begitu apa yang disebut dengan dampak dari makan bergizi gratis itu bisa dirasakan oleh semua tadi. Baik, nah kita kembali mengenai anggaran ini Pak. Nih Surabaya dalam APBD 2025 ini telah memplotkan anggaran untuk makan siang gratis ini Pak. Mohon maaf, tapi bukannya ini anggaran dari pusat Pak sebenarnya, harusnya seperti itu. Bagaimana memperjelas atau menjelaskan mengenai hal ini Pak Akbar, silakan. Ya, jadi kalau MBG ini makan bergizi gratis memang kita belum masukin anggaran di 2025 Mas. Jadi karena apa? Karena APBD kita sudah diketok di Agustus kemarin. Nah kemudian kita belum memasukkan karena masih menunggu memang. Nah, tapi itu tidak masalah sebenarnya. Jadi misalnya nanti 2025 itu mau dilaksanakan, itu yang penting kita atur jumlah total anggaran kebutuhan berapa, dengan subsidi pemerintah berapa. Nah, itu kita bisa ke PAK. Jadi perubahan anggaran di tengah-tengah tahun. Itu bisa. Jadi tidak ada masalah. Memang untuk saat ini belum ada di APBD memang. Nah, jadi yang penting itu sekarang kan pemerintah belum mengumumkan nih berapa sih yang dibantu di kabupaten kota ya. Nah kalau kita sudah menghitung kurang lebih sekitar 1,1 triliun, nah itu kan mungkin bisa kita punya anggaran segitu, tapi kan pasti mengganggu program-program yang lain di dinas pendidikan dan sebagainya. Jadi ini kita wait and see dulu, menunggu distribusi anggaran dari pemerintah pusat ini berapa persen dari isunya itu kalau tidak salah 10% dari APBD yang APBD yang dibebankan itu 10%, atau ada yang bilang juga 10% dari PAD-nya berapa, nah itu 10% yang diambil untuk kabupaten kota. Nah ini kita tunggu saja, tapi insya Allah untuk Surabaya ini siap, pokoknya siap ya. Jadi misalnya itu betul-betul 1,1, tidak mungkin juga 1,1 itu seluruhnya dibebankan oleh APBD. Pasti ada bantuan-bantuan dari lain, dari pusat, kemudian ada yang dari CSR tadi. Ya jadi kita carilah nanti. Tentu saja ini karena program pemerintah pusat pasti punya solusi-solusi. Ini kita menunggu Juklak dan Juknisnya. Apakah bisa dipastikan Pak atau digaransi bahwa saya nanti dengan adanya program makan bergizi gratis ini bisa mengatasi permasalahan kualitas sumber daya manusia dari negara kita secara personal? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau terkait mengenai stunting bisa dipastikan itu pasti bisa dibantu begitu Pak? Atau mungkin sesuai dengan apa yang menjadi pendapat di awal bahwasanya dengan anak ini makan siang bergizi gratis maka otomatis kualitas dan juga kemampuan otaknya dalam menyerap materi akan jauh lebih baik dibandingkan tidak sama sekali atau bahkan kurang dari standar yang sudah ada. Silakan. Ya, jadi saya optimis sebenarnya jika pengelolaan ini dikelola dengan baik, didata dengan baik, kemudian di manage dengan baik ya, dari hilirnya itu, dari dia belanja itu, sehingga petani itu tadi kan bisa senang karena laku keras, berasnya laku keras. Nah ini kemudian nanti UMKM-nya didata, kemudian keuntungannya juga pemerintah pasti akan menghitung, keuntungannya sekian. Nah kemudian tinggal diatur distribusinya dengan menggunakan apa gitu ya. Nah kemudian nanti tinggal sekolah dinas pendidikan ini tinggal mengatur saja makanannya. Tentu saja nanti ada evaluasi Mas. Jadi evaluasi apakah nanti makanan ini cocok dengan anak-anak, kan pasti anak-anak kan ada yang suka dengan ini tetapi tidak menghilangkan gizinya tetap ada gitu ya. Jadi itu dievaluasi karena program ini kan nanti ada yang mengepalai, yaitu Badan Gizi Nasional ya. Jadi Badan Gizi Nasional ini yang sudah ada komandannya ya, itu nanti pasti akan punya strukturalnya. SOTK-nya itu pasti nyampe ke provinsi, ada di kabupaten kota. Nah itu yang nanti berkoordinasi dengan dengan pemerintah kabupaten kota. Jadi seperti badan-badan yang ada di atas gitu ya, dia punya cabang di provinsi, dia punya cabang di kota. Nah ini kan memang program ini memang ditunjuk dari badan tersebut oleh Pak Presiden ya, Badan Gizi Nasional kalau tidak salah ya. Jadi yang tujuannya memang yaitu tadi, di samping mencerdaskan anak-anak kita,
tapi juga mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan perekonomian. Jadi kalau itu dikelola dengan baik, insya Allah saya optimis ya. Jadi kita bisa melaksanakannya dengan baik, tentu saja ada evaluasi nantinya. Semoga konsisten ya begitu ya. Ya itu harus ya. Jadi konsisten seperti tadi. Awal-awal betul-betul 4 sehat 5 sempurna. Gitu ya. Oh ini hebat nih dengan 10.000 4 sehat 5 sempurna. Tiba-tiba terakhir kena keuntungannya kurang, dipangkas lagi. Baik. Tapi Pak Isa, bagaimana pendapat Anda sebagai pengamat pendidikan? Kira-kira dengan suplemen 10.000 tadi, dapat dikata bukan bermaksud untuk meremehkan ya, tapi saya tanya pendapat Anda Syahril pribadi begitu, apakah cukup mampu untuk bisa memberikan impact yang luar biasa bagi kecerdasan anak begitu, dan arti kata untuk bisa membantu dalam proses kegiatan belajar mengajar dan sebagainya? Menurut saya relatif Mas ya. Relatif itu antara kota dengan desa juga beda. Sehingga 10.000 mungkin di desa luar biasa besar kan, tapi di kota enggak. Tapi prinsipnya begini, kalau bicara tentang kualitas, ini kan arahnya nanti kualitas SDM kita. Itu kan tidak ditentukan dengan program makan bergizi gratis saja. Betul. Tapi di sekolahnya seperti apa. Jangan saya begini, makanannya dipenuhi, tapi kemudian pengelolaan di sekolahnya dibiarkan kan begitu. Sehingga menurut saya dua-duanya harus berjalan simultan. Nah, kemarin itu kan sudah prioritas ya kan, bahwa kemudian ada peningkatan kesejahteraan guru kemudian dilatih. Fokusnya adalah merubah di tingkat sekolahannya kan begitu. Ternyata ketika perubahan di tingkat sekolah banyak korban karena zonasi tadi kan, ada anak yang tidak bisa baca, karakter anak, kemudian dicarilah cara lagi. Gizinya dipenuhi dengan gizi yang bagus, mungkin anak-anak akan tumbuh menjadi bagus. Nah, menurut saya hal yang baik mestinya harus kita jelaskan. Tapi ini kan kesannya menjadi coba-coba kan begitu. Gagal di sini kita mau di sini kan begitu. Sehingga menurut saya kita punya pengalaman sebelum 2024 itu lewat pendekatan proses. Gurunya kesejahteraannya dikuatkan, kemudian dilatih dan sebagainya. Tapi kan tidak banyak perubahan ya kan begitu. Kalau bicara kekerasan di sekolah itu kan cukup banyak. Artinya apa? Tidak cukup kemudian dengan ini. Sehingga menurut saya karena ini berjalan simultan, maka dua-duanya harus diawasi. Ada QC-nya. Prosesnya bagus, kemudian inputnya makanan dikasih, anak-anak itu juga akan jadi bagus kan begitu. Sehingga dua-duanya harus dikelola dengan bagus dan diawasi dengan baik. Sehingga kalau dua-duanya jalan, diawasi dengan bagus, prosesnya bagus, kemudian makanan anak-anak bagus, insya Allah jadi bagus. Baik, kuncinya ya, quality controlnya perlu diawasi dengan cukup baik ya dalam hal ini ya. Kita akan sambung lagi, kita masih menyisakan satu segmen, Pak Isa dan juga Pak Akmal. Pemirsa, Anda jangan beralih kemana-mana, kami akan segera kembali tentunya setelah jeda yang satu ini. Now we're face to face. Update klasmen Liga Indonesia, top skor dan pemain terbaik, berita-berita seputar lapangan hijau. Kami sajikan dengan gaya khas untuk Anda. Warball, setiap Kamis sampai Sabtu, hanya di Cowpos TV. Sifa, herbal berkhasiat tinggi yang sudah terbukti dan tidak diragukan lagi manfaatnya. Tunggu apa lagi? Segera sembuhkan penyakit yang Anda derita dengan minum Pro Sifa. Pemirsa, tiba kita pada segmen terakhir di program acara Bincang-Bincang, masih bersama saya Puja Rizaldi, dan tentunya masih ada waktu kita masih berbincang Pak Akbar. Pak Akbar, kira-kira menurut pandangan Anda, apa yang perlu diwaspadai dan juga perlu dicermati dalam hal ini, dalam menjalankan program makan bergizi gratis di tahun 2025 ini? Jadi yang perlu kita cermati betul-betul itu sebenarnya program ini jadi mubazir. Itu jangan sampai terjadi itu. Jadi
mubazir saya katakan apa? Tujuannya tidak tercapai. Yaitu tadi, jadi ketika program dilaksanakan karena anggarannya ngepres dan sebagainya, akibatnya yang penting program ini jalan gitu aja. Jadi kan mubazir itu. Jadi jalan ketika dibagikan tidak bergizi, kemudian dibagikan malah tidak dimakan oleh anak-anak, kemudian dibagikan tidak dimakan menimbulkan sampah ya dan sebagainya, dan kemudian dimonopoli dengan orang-orang tertentu, tidak jalan UKM-UKM-nya ya. Ini akan berbahaya, jadi akan menyebabkan tujuan yang memang baik itu jadi tidak tercapai. Jadi ladang bisnis bagi pihak tertentu ya. Jadi itu sudah mulai ada tanda-tanda seperti itu. Ini makanya kami di DPRD ini memantau betul ketika memang Surabaya mau dilaksanakan dan di kota-kota Surabaya ini diikut sertakan nanti misalnya ya. Nah ini akan kita pantau, jadi dari proses betul itu sehingga tujuan makan bersih gratis ini betul-betul mampu mencerdaskan anak-anak peserta didik, mampu mendongkrak perekonomian dan mendongkrak perekonomian para petani, para produsen begitu. Produsen ya, produsen itu kan yang nelayan, yang menjual lauk dan sebagainya seperti itu. Baik, Pak Isa menambahkan, silakan Pak Isa. Ya, saya menekankan di dua itu aja, manajemen ya kan, manajemen itu manajemen di makanannya. Yang kedua, jangan sampai ini jalan lalu prosesnya di sekolahan amburadul kan begitu, sehingga dua-duanya mesti harus berjalan baik dan dua-duanya harus berbagi. Dinas pendidikan jangan kemudian sibuk dengan urusan makanannya, ya kan, urusan di proses yang ya kan. Tujuan utamanya dilupa Pak ya, tugas utamanya. Tujuannya lupa kan, sehingga kemudian ribut di persoalan distribusinya enggak. Bukan ranahnya dinas pendidikan itu. Dinas pendidikan tetap harus mengawasi prosesnya berjalan dengan baik, enggak, proses belajarnya kan begitu. Penanganan anaknya seperti apa? Karena gizinya sudah dipenuhi dan bagian gizinya itu saya kira ada dinas kesehatan, ada perindak koperasi yang bagaimana mengatur mulai dari hulunya sampai hilirnya. Ini apakah dengan adanya makan siang bergizi gratis ini akan memungkinkan ibu atau emak-emak di rumah begitu akan mengandalkan atau menggantungkan kepada makan siang gratis yang sudah ada sehingga pagi nggak perlu ada sarapan lagi nih? Gimana Pak Umar? Ya, jadi nah ini juga betul itu, bagus pertanyaannya Mas Ica. Jadi jangan sampai seperti itulah ya. Jadi ya kalau memang kadang-kadang karena sudah dapat makan di sekolah ya udah nanti makannya nanti malam aja, paginya dosa sarapan gitu kan. Dijatah seperti itu ya. Jadi kita tunggulah petunjuk teknisnya itu seperti apa. Nah, itu otomatis nanti akan kita mintakan perwali ya, peraturan wali kota. Jadi biar ini bisa dilaksanakan dengan baik oleh dinas-dinas. Nah jangan sampai ada yang keliru tadi, jadi jam-jamnya. Jadi misalnya anak SMP jam 1, berarti kan dia harus perlu tetap sarapan itu kan di rumah. Jadi jangan sampai orang-orang tua yang ada di rumah itu tadi, nanti kamu dapat makan nanti jam 1, tetapi sarapannya tidak dikasih. Lumayan nih buat nanti ngirit kan. Nah itu kadang-kadang kan itu juga harus jadi perhatian betul seperti itu. Baik, dari Pak Isa, waktu kita terbatas, ada yang mungkin disampaikan pada pemirsa Jawa Post TV, silakan Pak Isa. Ya, menurut saya program ini bagus ya kan, tapi jangan sampai kemudian hal yang bagus itu menjadi tidak bagus karena proses pendekatan belajarnya tidak dikelola dengan baik, sehingga dua-duanya mesti harus jalan. Saran saya ke dinas pendidikan, awasi proses belajarnya, jangan awasi distribusi makanannya. Baik, luar biasa. Silakan Pak Ustaz. Jadi kita tunggu ya juknisnya. Nanti juknis ini pasti karena ini kelihatannya sudah mulai muncul kan tahun 2025 ya. Nah, juknis ini nanti akan kita buatkan peraturan wali kota. Nah, di situ nanti akan bagaimana memanage dinas-dinas terkait itu. Ya betul tadi Pak Isa bilang, jangan sampai ada dinas pendidikan yang harusnya mengurusi pendidikannya tiba-tiba bergeser fokus karena transportasinya amburadul gitu ya. Ini gimana nih, harusnya makannya jam 9.30, makanan belum nyampe. Nah itu kan, memang itu harus ada yang memang kalau perlu memang ada badan tersendiri di SOTK. Kalau SOTK di pusat ada, di provinsi harus ada, kemudian di kabupaten kota harus ada, sehingga memang anggaran itu nyantol di dinas pendidikan misalnya, tetapi pengelolaan manajemennya itu di badan tersendiri, sehingga
Dinas Pendidikan itu tidak bergeser fungsinya menjadi ngurusin fokusnya makanan. Tidak ke sana lagi ya. Tapi programnya bagus, jadi kita harus dukung, kita optimis, harus bisa melaksanakan demi peserta didik dan masyarakat Indonesia. Baik, luar biasa. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya Pak Isa. Pak Ahmad, terima kasih banyak sudah bisa berbincang dengan Anda berdua dan sukses kita ketemu dengan kesempatan. Baik, pemirsa, terasa tiba pada penghujung acara. Akhir kata saya Pucari Saldi mewakili kru kerabat kerja yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda dan jangan lupa menyaksikan Jawa Post TV, independen, respect, menghibur. Selamat malam dan sampai jumpa.